Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Habibullah. Assalamualaikum ya Khalilullah. Assalamualaikum ayuhan Nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamualaikum wa ala ibadillahi sholihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tiga kali. Ashhadu anna wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu anna ilaha wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi fi baqai, alhamdulillahi fi hayati. Allahumma salli wa sallim wa karim wa azim ala sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina nabiyuna Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa lanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju' wa naqsin minal amwali wal anfusi was samarat wa basyirus sabirin. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu 'ala dzalika minasy syahidin wasyakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Yang terhormat, yang saya hormati pengurus DKM Masjid Al-Ihsan, kita doakan bersama mudah-mudahan pengurus dalam mengemban amanah mengurus Masjid Al-Ihsan ini mudah-mudahan bermanfaat fi dini wal dunya wal akhirah, dan kita seluruhnya yang menjadi jamaah di Masjid Al-Ihsan ini mudah-mudahan mendapat curahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita terus diistiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kebaikan. Amin amin ya rabbal alamin. Yang terhormat, yang saya hormati pengurus Majelis Taklim As-Sakinah, alhamdulillah pada sore hari ini kita bisa sama-sama kumpul di Masjid Al-Ihsan bukan karena kita mampu, bukan karena kita kuat, bukan karena kita merasa paling alim karena kita sering ngaji, bukan karena segala apapun yang kebaikan-kebaikan yang kita lakukan dari bangun tidur sampai tidur lagi, itu tidak lain dan tidak bukan, semua karena karunia dan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu-ibu Majelis Taklim As-Sakinah
musliminah yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama saya mohon maaf, hari ini jadwalnya bentrok dengan MT Ar-Rahmah di Blok A Mushola Al-Maghfirah. Jadi mau tidak mau disuit waktunya agar bisa sama-sama hadir. Dan sekali lagi atas nama pribadi saya mohon maaf, mudah-mudahan tidak mengurangi kehusuan, tidak mengurangi niat ngaji, tidak mengurangi rasa ingin bersilaturahmi, dan mudah-mudahan ini semua menjadi wasilah kita untuk senantiasa semangat terus menuntut ilmu, karena kata Nabi, utlubul ilma minal mahdi ila lahdi, menuntut ilmu itu dari buaya sampai liang lahat. Jadi kewajiban mengaji itu bukan hanya pada saat anak-anak TPA dan TPQ, tapi sampai belum kita menghembuskan nafas, sampai hitungan liter kita belum disempurnakan oleh Allah, sampai hitungan liter makan beras kita, minum kita belum dihitung pas oleh Allah, maka sampai hari itu juga Allah masih mewajibkan kita untuk thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat. Menuntut ilmu itu wajib buat siapa Pak Ustadz? Buat seluruh orang yang mengaku beriman kepada Allah, baik laki-laki dan perempuan. Ibu-ibu yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, puja dan puji hanya kepada Allah. Salawat dan salam hanya kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demi Allah, kalau kita tidak bersalawat kepada Nabi, apapun aktivitas yang kita lakukan itu tidak bernilai ibadah. Kok bisa Pak Ustadz? Iya. Ketika kita nikah, ingat dulu nikah sama bapak, itu mesti baca sholawat, ya. Mau jadi khotib Jumat, seorang khotib tidak membaca sholawat, maka khotibnya tidak sah, tidak sempurna. Ibadah sholat, tidak membaca sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad, itu juga sholatnya tidak sah. Betapa pentingnya sholawat sampai Allah ngomong di Quran, ini bukan Ustaz yang ngomong. Apa kata Allah? Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Yang nyuruh sholawat itu bukannya kita manusia, bu, Allah yang memerintahkan langsung. Maka ketika ibu-ibu baca sholawat, alhamdulillah. Pak Ustadz, saya bacanya sholawatnya sholawat Nariyah, Pak Ustadz, bagus. Pak Ustadz, saya baca sholawatnya sholawat Nurbuat, Pak Ustadz, bagus. Pak Ustadz, saya baca sholawatnya sholawat Al-Badru, Pak Ustadz, bagus. Pak Ustadz, saya baca sholawat, apapun sholawatnya silahkan, Bu. Tapi inti daripada sholawat adalah sholawat itu adalah mengajak kita menyempurnakan ibadah kita dan mengajak kita untuk hablum minallah dan hablum minannas. Ibu-ibu yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tadi di depan saya baca ayat yang ayat infamiliar. Kalau kita sama-sama baca, kalau ibu pegang Quran, itu ada ayat Quran surat Al-Baqarah ayat 155, ada yang pegang Quran? Ya, yang pegang Quran, yang bukunya Al-Quran Android di handphone juga gak apa-apa. Surat Al-Baqarah ayat 155. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Apa kata Allah, Bu? Kata Allah, dan sungguh kami akan memberikan cobaan kepadamu. Kepada siapa? Kepada kita orang yang beriman, Bu. Gak mungkin naik kelas, gak mungkin tambah sabar, gak mungkin tambah soleh, gak mungkin tambah taat, gak mungkin naik kelas kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala kalau kita belum diuji.
Jadi yang hari ini dapat cobaan, yang hari ini ngerasa dapat ujian, yang rasanya berat banget Gusti Allah, perasaan saya diuji terus, berarti kita lagi pengen naik kelas. Pak Ustadz, saya mah biasa aja, Pak Ustadz, hidup saya bahagia aja, alhamdulillah. Itu juga bisa jadi ujian kalau bahagianya kita tidak bisa membahagiakan orang lain. Di ayat ini Allah menyebutkan walanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'. Dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu. Siapa yang diberikan cobaan? Yang diberikan cobaan adalah orang yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita yang mengaku beriman kepada Allah diuji. Apa ujiannya? Pertama, walanabluwannakum minal khawf. Di sini minal khawf. Tahu khawf? Khawf itu takut. Pernah punya rasa takut? Pernah ya? Takut besok gak makan, takut gak dikasih duit sama suami, takut ditinggalin suami, takut anak besok gak lulus ujian, takut diuji kayak tetangga sebelah, takut diuji sama tetangga rumah tangga yang lain. Kita punya rasa takut itu diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita punya rasa takut dengan harapan apa, Bu? Kita cuma takut sama Allah. Bu, saya mau tanya nih. Bu, yang pakai baju pink siapa namanya? Iya. Atun. Ibu Atin. Bu Atin, saya mau tanya sama Bu. Dijujur kita. Sebutkan yang namanya Bu Atin yang mana? Kan namanya Bu Atin. Saya tanya, Pak Ustadz Roni nanya nih, Bu Atin yang namanya Bu Atin yang mana? Ini dada. Allah udah kasih nama dari ujung kaki sampai ujung rambut. Ini kepala. Siapa yang mengaku dirinya? Kita sampai gak bisa nyebut diri kita siapa, Bu? Jujur nih. Terus kita mau ngomong apa? Ini pipi. Ini mata. Tunjukin yang namanya saya Bu Atin siapa, Ibu Wati siapa, mau sebut diri saya. Yang namanya ibu-ibu yang lain. Kita nggak bisa menunjuk diri kita siapa. Coba cek. Yang bisa kasih tahu saya. Ini dada. Ini tangan. Udah dikasih nama Bu sama Allah dari ujung kaki sampai ujung rambut. Terus kita ini siapa? Kok ngaku banget kita, Bu? Ngaku banget diri kita adalah diri kita sendiri. Kalau ibu ngaji, kita udah belajar namanya di kita itu di agama Islam itu ada namanya ayat Qur'aniyah. Ibu tadi udah baca, kita sama-sama ngaji dengan mengucapkan surat Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah sampai waladhdallin. Itu adalah ayat Qur'aniyahnya Allah. Paham tuh? Paham tuh? Sama nih, paham tuh? Pahimnya Argentina, Singapura, Palestina. Yang pertama itu ayat Qur'aniyahnya Allah. Yang kedua adalah ayat insaniyah. Apa itu Pak Ustadz ayat insaniyah? Nih kita nih ayat insaniyahnya Allah, Bu. Jadi kalau ibu mencaci maki orang, ibu nyakitin hati orang, itu sejatinya sedang menyakiti siapa? Menyakiti Allah. Karena manusia itu ciptaan Allah. Jadi kalau kita mau sadari betul, Bu, kenapa kalau orang nikah baca ayatnya wa min ayatihi an khalaqalakum. Hendaklah kita semua nih, Bu, baik bapak sama ibu menyadari kita ini semua adalah ayat-ayatnya Allah. Kita nggak akan menyakiti pasangan kita. Ibu sadar betul kalau suami adalah ayatnya Allah, maka ibu harus menghormatinya. Begitu juga ibu, suami menghargai istrinya karena istrinya adalah ayat-ayatnya Allah, maka sesuami juga menyayangi istrinya. Rasanya tidak ada yang akan bermasalah. Cuma yang jadi masalah hari ini adalah, Bu,
kita mengakui diri kita, Bu. Padahal diri kita ini milik Allah. Anak kita punya siapa? Itu namanya siapa? Wah, si anak siapa? Anak saya. Padahal anak Allah. Rasa ingin memiliki di dalam diri kita kuat, begitu kuatnya sampai kita ngerasa semua itu milik kita. Maka Bu, kalau mau jujur nih, ketika kita menunjuk diri kita secara pribadi, kita ini bukan siapa-siapa, Bu. Kita ini adalah milik Allah. Suami adalah milik Allah. Anak kita adalah milik Allah. Terus kalau Allah mau ambil, mau apa? Dan ada rasa takut di sini, walana berwarna bisyai'in minal khauf. Kita diuji sama Allah dengan rasa takut kita, Bu. Takut apa? Takut lapar. Coba yang hari ini coba bisnis istiqomah nggak? Kalau suami nggak kerja, kira-kira masih sabar nggak? Nggak kerja sebulan, sabar Pak Ustaz. Setahun, sabar. 2 tahun, ngadu Pak Ustaz. Berarti Bu, sabar. Ada yang bisa jelasin sabar itu apa? Buat begini sabar. Di sini banyak ustazah, banyak guru di sini. Buat begini sabar, apa itu sabar? Halo? Bu Atin, sabar itu apa Bu Atin? Kayaknya kalau dari presnya sabar banget ya. Ada yang tahu sabar? Ikhlas. Sabar itu ikhlas Pak Ustaz. Masya Allah. Ada lagi? Yang benar saya kasih air. Adanya air doang. Menahan hawa nafsu. Ada lagi? Masih 85%. Menerima cobaan yang diberikan oleh Allah. Jadi sabar itu ada 2, Bu. Pertama, sabar itu dalam pengertian sabar itu endurance. Tahu endurance? Sabar itu bertahan. Sabar itu bukan ada orang lewat di depan kita ngatain kita nih, tetangga ngatain kita, dasar itu Bu. Sekali, 2 kali lewat lagi, dasar itu Bu sabar. Ketiga kali, dasar itu kita tunjuk, itu bukan sabar, itu nahan amarah. Sabar itu bertahan. Sabar itu endurance. Sabar itu kenapa bertahan? Karena kita yakin di dalam kesabaran itu adalah milik Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah itu berserta kepada orang-orang yang sabar. Kalau kita nggak sabar, justru Allah itu nggak ada. Sabar ada 2. Kenapa Pak Ustaz? Sabar dalam sesuatu yang kita nggak suka, Bu. Sabar dengan sesuatu yang kita nggak suka, nggak kita pengenin, sabar banget. Ya tiba-tiba di dalam rumah tangga, ya tidak ada rumah tangga yang sempurna, Bu. Demi Allah, tidak ada rumah tangga yang sempurna. Semua rumah tangga punya ujiannya masing-masing. Tinggal bagaimana kita bisa menghadapi kesabarannya. Pertama, kita harus sabar apa? Sabar atas sesuatu yang kita nggak pengen, Bu. Bisa nggak? Tiba-tiba sakit ya. Allah bilang sakit nih, sakit ya jamaah asakina. Kata Allah sakit, yang kita bilang apa? Jangan sakit ya Allah. Padahal maunya Allah kita sakit. Dengan sakit kita berpikir, oh ternyata waktu sehat itu berharga. Kenapa kita sampai nggak bisa merasa diri kita merasa bersalah? Kita ngerasa diri kita adalah yang paling sempurna. Sekali-kali Bu tengokin rumah sakit, ya, sekali-kali tengokin takziah ke kuburan, sekali-kali tengokin keluarga kita, tetangga kita yang hidupnya justru lebih kurang daripada kita. Dari situ kita merasa ketika kita melihat diri kita paling susah, ada yang lebih susah lagi. Berarti kita lagi belajar bersyukur. Yang kedua, sabar atas segala sesuatu keadaan yang hari ini kita mau jalanin, Bu.
ngaji juga harus sabar. Kenapa ngaji harus sabar? Ngaji proses, Bu. Coba bayangin, orang nggak mungkin jadi soleha, orang nggak mungkin jadi pintar ngaji kalau dia nggak ngaji. Ibu pengen banget baca Quran, tapi ibu nggak pernah belajar baca Quran. Kira-kira bisa baca Quran nggak? Enggak. Ibu pengen banget ngaji, tapi ibu nggak pernah ngaji. Kira-kira bisa ngaji nggak? Enggak. Karena proses kesabaran itu adalah endurance, bertahan. Maka kita yang pertama bertahan apa? Bertahan atas sesuatu yang kita tidak ingini. Yang kedua adalah bertahan atas sesuatu yang kita sukai, yang kita istiqomahkan hari ini. Ya, mudah-mudahan dengan harapan kita bersabar oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita dimampukan oleh Allah untuk bersabar atas segala sesuatu. Berat, Bu. Berat. Ya, sabar itu berat. Sabar itu menahan dari sesuatu yang benar-benar kita nggak suka, bahkan kita suka pun. Ya, ibu boleh cek ketika ibu di rumah sama bapak itu orang yang paling dekat sama ibu nggak? Iya. Ibu orang yang paling dekat sama bapak nggak? Iya. Tapi tahu nggak yang ada di hati pikiran bapak lagi mikirin apakah itu? Enggak. Tidur berdua, pas lagi tidur berdua sama-sama pegang handphone. Nggak usah sama-sama pegang handphone, handphonenya ditaruh deh. Tahu nggak yang dipikirin bapak siapa? Enggak. Artinya apa, Bu? Sabar. Kita nih manusia cukup bisa bersabar. Kita hanya berusaha sekuat tenaga semampu kita melaksanakan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan sabar juga kita berusaha sekuat tenaga untuk meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita diberikan rasa takut, itu adalah ujian dari Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, wal-ju'. Setelah rasa takut kita diuji sama Allah dengan rasa lapar, Bu. Ini kira-kira nih kalau kita nggak puasa, ngerasain nggak kalau orang yang kelaparan itu adalah sengsara? Enggak. Ya, diuji sama Allah lapar, Bu. Hari ini masih ketemu nasi ya semua ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Coba bayangin, Bu, di tempat kita ada yang nggak makan nasi. Kira-kira bisa ngerasain nggak? Tetangga kita ada yang nggak bisa beli beras. Tetangga kita ada yang susah banget buat makan, padahal kita mampu. Ya, kita beruntung, Bu, yang hari ini udah gak dilindungi sama Allah dengan rasa takut. Kita udah gak takut karena ada suami kita. Alhamdulillah, nafkah lahir, nafkah batin terpenuhi. Alhamdulillah. Diuji sama Allah, pertama rasa takut, yang kedua rasa lapar, yang ketiga diuji sama Allah dengan kekurangan harta, Bu. Coba bayangin, kita nggak punya harta, Bu. Kalau tadi saya tunjuk yang namanya Bu Atin, yang namanya Pak Ustadz Roni, yang mana? Emang kita nggak punya apa-apa, Bu. Jujur. Baju yang kita pakai hari ini, saya sering ngomong di ceramah saya, Bu. Baju yang kita pakai hari ini 5 tahun, jangan 5 tahun, 1 tahun kemudian menjadi toko, Bu. Yang kita beli mahal-mahal itu 2 tahun, 4 tahun, 5 tahun kemudian baju yang kita bangga-banggain itu cuma jadi toko. Ya, minuman dari yang halal sampai yang haram. Kalau kita tahu ujungnya mau kita minum, enggak, Bu. Ini yang kita minum apa? Air seni, cuma jadi kotoran. Yang ibu makan, andai kita tahu ujungnya nggak mau kita makan, kenapa? Itu juga kotor. Semuanya yang ada di badan kita ini, kalau kita mau jujur, ini semua adalah milik Allah. Maka kenapa Allah bilang inna lillahi wa inna ilaihi raji'un? Itu bukan ayat kematian, Bu. Itu ayat kesadaran. Kita baru tahu inna lillahi ketika di masjid ngomong Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Berpulang rahmatullah Ustaz Roni. Ya, kita baru tahu innalillahi itu ayat kemana. Padahal innalillahi itu ayat kesadaran nyadarin kita jangan pernah memiliki sesuatu karena yang ikut kita cuma amal. Ibu punya suami ganteng, ibu meninggal, suaminya ngikut.
Ibu punya anak cantik banget, soleh banget. Ketika sampai di kuburan, ikutin nyemplung ke kuburan? Enggak. Coba, ibu punya bangun rumah di Disney, di Blok M. Habis renovasi 120 juta. Rumahnya ngikut ke kuburan? Enggak. Ibu punya mobil Expander. Apalagi yang di atas Expander? Alphard. Apalagi BMW. Apa ibu punya mobil itu ngikut ke kuburan? Enggak, Bu. Yang itu kita cuma amal. Jangan ketipu nih. Kita kebanyakan ketipu sampai kita lupa sama Allah. Ya, diuji sama Allah dengan rasa takut, diuji sama Allah dengan kelaparan, diuji lagi sama Allah dengan kekurangan harta. Memang kita nggak punya, Bu. Apa yang kita punya? Nggak ada yang kita punya. Yang kita punya adalah Allah. Yang kita punya adalah iman. Yang kita punya adalah Islam. Yang kita punya adalah ihsan. Yang selanjutnya ketika kita diuji sama Allah lewat kekurangan harta, kita diuji sama Allah dengan kekurangan jiwa. Bu. Ini kalau seandainya nanti jam 17.00 malaikat Israfil niupin trompet, tiba-tiba ngomong sama kita, "Hei jamaah Masjid Al-Aqsa, ngapain?" Kira-kira apa yang mau kita jawab sama Allah? Yang lagi masak tiba-tiba malaikat Israfil ngomong, "Hei warga Blok M, ngapain?" Mending kalau kita lagi ibadah, lagi ngaji, alhamdulillah lagi ngomong tiba-tiba, "Hei warga Blok M, ngapain ngaji?" Alhamdulillah. Ya, jadi segala apapun amalia kita, ayo kita niatkan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala agar menjadi nilai ibadah. Ngurus anak ini luar biasa nih. Bu, ngurus jadi perempuan nggak usah takut, ibu mau masuk surganya duluan demi Allah. Alhamdulillah ibu masuk surganya duluan. Kenapa Pak Ustaz masuk surganya duluan? Ibu mah masuk surganya duluan, yang penting dijaga sholatnya. Ya Bu, sholatnya dijaga. Apalagi Pak Ustaz taat sama Allah, taat sama Rasul, taat sama suami, selesai. Puasa dijalanin, ya, karena perintahnya atiullah wa atiur Rasul. Kita kudu taat sama Allah dan taat sama Rasul. Wa ulil amri minkum, dan pemimpin di antara kamu. Pemimpin kita paling rendah di rumah tangga kita adalah suami. Jadi kalau suami bilang, kalau perintahnya itu kebaikan, ibu jalanin, Bu sholat, alhamdulillah. Kalau masih ditegur sama tetangga suruh ngaji, alhamdulillah. Berarti tetangganya respect. Ibu kalau udah nggak ditegur, udah nggak ditanyain, udah nggak dipeduliin, berarti udah nggak respect. Suami tetangga masih negur kita, alhamdulillah. Pak Ustaz, tapi saya negur orangnya sakit hati, Pak Ustaz. Iya, negur orang juga harus punya tempat. Gak ada orang yang mau dihakimi di depan orang lain. Kalau ibu merasa ingin menasihati dengan cara baik-baik, face to face ngomong yang karena. Datangin ke rumahnya, "Assalamualaikum Bu, ini ada segini, kira-kira kenapa ya?" gitu ya. Jadi kita tabayun, jangan pernah punya buruk sangka sama orang. Ya Bu, ada orang lagi berdua jalan kita nggak kenal, tiba-tiba kita berpikir itu orang sama siapa. Bisa jadi itu adalah saudaranya. Jangan pernah punya pikiran yang negatif. Kalau kita berpikir positif, kalau kita berpikir baik, insya Allah kebaikan itu juga yang akan menjaga kita, Bu. Ya, mudah-mudahan yang sedikit ini ada manfaatnya. Ya, kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita belajar dari hari ini. Pertama kita harus belajar sabar. Apa itu sabar, Pak Ustaz? Sabar itu bertahan. Ya, kita sabar itu endurance. Sabar dari apa, Pak Ustaz? Sabar dari segala sesuatu yang kita nggak suka. Ya, di rumah tangga segala sempurna, ada suami, ada sesuatu yang nggak bagus, sabar. Ya, jadi jangan pernah ngerasa orang itu sempurna semua, enggak, Bu. Di dalam hitam pasti ada titik putih, dan di dalam yang putih pasti ada titik hitamnya. Sebaik-baiknya orang, sesempurnanya orang, pasti ada keburukan yang kita nggak tahu. Dan seburuk-buruknya orang, itu pasti di hati kecilnya ada kebaikan. Maka jangan suka
suka ngejudge orang. Kita nggak boleh kita merasa diri kita paling alim. Kita nggak boleh merasa diri kita paling sempurna. Kita nggak boleh merasa diri kita paling segalanya. Karena di atas langit masih adalah langit, di bawah bumi masih ada bumi. Ya, kita belajar nih, makin sering ngaji makin sabar, makin sering ngaji makin taat sama suami, makin sering ngaji makin telaten urus anak, karena semuanya adalah ibadah Bu. Coba Bu, ibu ngurusin anak, nyuci aja Bu, nyuci. Kalau ibu ridho lillahi ta'ala karena Allah nih, lah nyuci sekarang makan enak, gak kayak nyuci zaman dulu Bu. Bener gak? Nyuci sekarang tinggal masukin ke mesin, dipencet, tiba-tiba langsung capek gak? Enggak, kebanyakan online-nya sekarang. Jujur, ibu-ibu zaman now tuh gak capek. Coba lihat ibu kita dulu Bu, mau nyuci itu cuciannya pertama dipilah. Ada baju sholat, ada baju main, ada baju celana, perabotan yang dalam itu dipisahin baju sholat direndam, baju umum direndam. Enggak, sekarang enggak. Cuci itu tinggal masukin mesin, kasih pencet. Padahal kita punya anak kecil, punya anak kecil, khawatir itu toharohnya dijaga. Jangan sampai sholatnya kita ya gara-gara tempatnya nggak bersih, nggak suci, maka sholat kita tidak sah. Bukan tidak diterima ya, urusan diterima itu adalah urusan Gusti Allah. Tapi kita punya kewajiban menjaga kebersihan. Ini penting nih ya. Jangan sampai yang punya anak toharohnya dijaga. Kenapa Pak Ustadz Bu? Baju sholat dipisah, baju umum dipisah. Jangan baju sholat nyampur ke baju umum. Kita punya anak kecil mainnya berantakan, mainnya di mana aja dulu, kena tai ayam kita nggak tahu. Masuk ke mesin cuci dikasih rinso, bersih. Itu najisnya nempel semua di mesin cuci. Baju yang tadinya nggak najis jadi ikutan najis. Itu dijaga. Ngepel. Ibu kalau ngepel air pelannya itu kalau ketemu najisnya harus dihilangkan dulu. Hilangkan apa kalau zatnya? Udah hilang zatnya, baunya dicium Bu. Kalau memang itu harus hilang bau nya. Kalau itu air kencing harus hilang bau kencingnya. Jadi harus hilang zatnya, bentuknya, baunya sama rasanya. Kalau sudah hilang dibersihin, yang dibersihin nya di sini Pak Ustadz, berarti nya harus dibersihin di sini. Sampai ini hilang bersih baru dipel. Jangan dipel, pelannya nggak diganti, itu dibersihin tempat najisnya, tapi dipel ke semua tempat, ke kamar, ke ruang tamu, ke dapur, satu rumah najis semua. Ya, itu pintar nih, milah dan milih Bu. Jangan-jangan kita mau sholat mau sujud aja kita nggak tahu ya rumah kita bernajis. Oh, kenapa doa kita nggak dijawab sama Allah? Bisa jadi rumah kita juga ada najisnya. Yuk sama-sama di tempat ngaji dijaga betul di Masjid Al-Ihsan yang kebetulan di Sakinah nih. Saya tahu persis perjuangannya dari musola sampai masjid. Mudah-mudahan istiqomah terus dalam kebaikan, dan mohon maaf saya nggak bisa lama-lama karena harus di tempat yang kedua. Sekali lagi saya mohon maaf, mudah-mudahan yang sedikit tidak ada manfaatnya, dan mudah-mudahan ibu-ibu MTA Sakinah terus jangan pernah bosan berbuat baik, apalagi jangan sampai merasa lebih baik. Kalau merasa itu sama juga kita merasa lebih baik, itu juga sombong. Yang hari ini ibadah jangan sampai merasa lebih alim. Ngaji itu ibadah, tapi nggak boleh ngajinya sampai ngerasa diri kita lebih baik. Ya teruslah beribadah sampai tidak merasa lebih alim, teruslah belajar sampai tidak merasa lebih pintar, dan teruslah berbuat baik sampai tidak merasa lebih baik. Mudah-mudahan yang sedikit ini ada manfaatnya, dan mudah-mudahan